Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Nah, kali ini Mr. Ong berkesempatan bertamu ke rumah Suhu Alim ya. Hey. Nah, sebenarnya dari jauh-jauh hari Mr. Ong sudah ngatur waktu ke sahabat Mr. Ong ini. Cuman karena saya sibuk, beliau juga sibuk, jadi kita baru bisa ketemu hari ini ya. Nah, Alim, kita hari ini pengen Alim ceritakan kepada kita pengalaman spiritual kenapa bisa bertatung itu awal-awalnya kayak gimana? Dari mana kok bisa bertatung ya? Awalnya pas umur 14 tahun ya, kan ke gunung loh. Pas ke gunung itu ada orang main jelangkung, terus dia ada tulis nama datuknya, kalau nggak salah itu Datuk Batu Putih. Dari situ saya mikir, jadi saya pengen mau tatung kan. Jadi? Saya pengen natung, jadi saya mau tiap sembahyang ke tempat altar tempat mana, saya sebut nama datuk itu. Kau panggil nama dia? Nah, panggil nama dia. Terus? Jadi dia datang, nggak sampai datang, dia nggak datang juga itu. Yang saya tiap hari sebutin nama itu dia nggak datang. Yang datang apa? Yang datangnya itu paling nggak salah 2 kali 3 kali udah nggak datang lagi. Oh, Datuk Putih itu? Iya. Masuk ke badan nggak? Masuk badan. Oh. Cuman masuk badannya itu pas Jakarta, bukan di sini. Waduh. Malah di Jakarta ya? Ya. Tuh tiap hari tiap sembayang, tiap panggil nama dia juga kan. Jadi nggak firasat kita itu ada ikut atau enggak gitu kan, ikut sama badan kita. Jadi pas ke Jakarta kan, udah mau pas ke Jakarta itu ikut paman QQ. Kerja? Kerja sablon. Oh. Jadi kerja situ kalau nggak salah 3 bulan. Warga setempat kan orang juga keusen lah. Diajak ke jembatan 2, komplek jembatan 2. Jadi ada tempat altar loh, pekong kan. Itu pekongnya kalau nggak salah konjim ya punya. Oke. Tuh punya konjim, jadi ke satu kalinya mereka lihat saya ada barang. Oh ya? Penasaran lagi. Jadi sembayang suruh semedi di tempat liungsinnya itu kan. Suruh semedi bentar, udah saya langsung masuk? Enggak, keluar lagi. Jadi nggak lama lagi main duduk kan. Pulangnya besoknya lagi, beberapa hari lagi ke tempat situ lagi. Oh, disuruh ke sana lagi? Enggak, sendiri lagi mau ke tempat situ. Oh, kayak ada satu panggilan jiwa ke sana ya, gitu ya. Terus ke sana lagi. Jadi semedi lagi dong. Jadi dibakar kan, orang situ kan dibakarin sintin loh. Oke. Diputar di ke atas kepala, nggak tahu 3 kali kayaknya. Langsung dibawa keluar bakar. Nah, dari situ tiba-tiba udah bangun dong, semedinya udah selesai. Jadi badan kita tuh nggak enak kan. Terus? Nggak enak. Terus dia suruh duduk di bangku. Jadi saya nggak mau kan awalnya. Bangku tatung bukan? Iya. Terus? Jadi mau atau enggak ya? Kita juga ragu-ragu lah. Bisa datang atau enggak lah. Suruh duduk, masuk. Yang masuk apa? Datuk atau apa? Kalau nggak salah itu masih diingat ya, di ngomongin sama orang sana. Orang sana ada satu lah, orang HK kita. Cuman dia udah pindah sana tinggal kan. Dia bilang yang masuk itu Tuti gitu ya. Tuti ya. Oh, Tuti Pak Kung. Cuman datang lihat kiri kanan, langsung pulang. Loh, nggak ngomong apa-apa? Nggak ngomong apa-apa. Besoknya datang lagi, beberapa hari lagi datang ke situ lagi. Kok jadi ketagihan ke sana? Iya, ke tempat situ lagi. Kita dari paman dari tempat kerja situ, badan kita udah nggak enak badan. Jadi kita pergi ke situ sembayang. Pergi sembayang kan, tiba-tibanya masuk lagi, disuruh tatung, coba undang datuknya bisa nggak? Terus? Jadi bisa datang nggak, saya bilang kan. Waktu itu kamu panggil apa? Panggil dalam hati, panggil Datuk Putih gitu? Datuk Batu Putih. Bisa datang atau enggak sih, coba ya bilang ya. Disuruh tulis dia, tulis sintin kan, 6 lembar kan. Tulis namanya, dibakar, diundang dia datang, undang dia datang, benar-benar datang dia. Oh gitu? Datang dia, datang. Ada pesan apa nggak pas datang?
pesan sih nggak ada pesan kayaknya. Itu masih belum bisa ngomong. Oh, karena masih baru. Waktu itu masih belum bisa ngomong. Nah, juga habis itu dia ngomong itu bahasa Dayak awalnya. Awal ngomong bahasa Dayak. Jadi seterusnya itu kita jadi situ natung. Natung cuman kita masih belajar lah, tahap belajar gitu lah. Oh. Cuman nggak lama juga sih kita. Jadi itu altarnya siapa? Orang. Boleh tatung situ? Itu ada punya pemiliknya. Pemiliknya boleh? Iya, itu pemiliknya itu pemiliknya suruh. Oh. Iya. Nah, setelah itu gimana kamu dari situ? Dari situ kita berpikir mau bikin baju tatung. Jadi kita bilangin ke sama orangnya itu. Jadi kan yang suruh itu punya istri kan. Dia ngomong mau diambil jadi anak angkat kan. Oh gitu. Nah, kita boleh lah. Cuman kita nggak mau kasih tela. Kita nggak mau. Iya. Saya bilang, Datuk saya semalam ada mimpi mau bikin baju katanya. Warna apa? Merah kuning. Merah kuning kan? Oke. Dibikin loh. Bikin con dikali sama lidah gitulah yang panjang. Oke. Udah bikin, udah dari situ berhenti lagi situ. Udah bikin kan? Tatung lagi, udah kan dari situ udah selesai lagi, udah selesai. Nggak lama lagi ada orang pancoran. Nggak tahu orang mana lah, saya juga bingung lah kan. Udah lupa sih. Dia datang, dia cari saya, cari saya mau antar ke Terkata itu kan tempat altar kan, tempat pakung di mana kan. Dia ditawarin gitu satu persatu. Satu persatu ditawarin gitu. Ditawarin ngapain? Tatung atau gimana? Iya, dikasih tahu orang bahwa anak ini bisa tatung, asli orang Kalimantan gitu. Oh, dipromosiin. Terus gimana? Dipromosiin. Satu hari kan? Satu hari dari jam 10 sampai malam baru pulang. Tatung? Tengah malam baru pulang. Tatung enggak, cuman dipromosiin gitu. Baik juga ya. Tapi dipromosin itu bukan dipromosi gimana gitu lah. Kita juga nggak suka lah. Kesannya kesal gitu. Jadi kita masih dalam kecil lah. Masih kecil lah. Umur masih kecil, baru 15 tahunan gitu. Masih kesal lah. Masa gitu sih dipromosin. Dulu kan saya juga mau rokok pun susah ikut dia. Soalnya dia nggak suka orang merokok ah. Kita mau merokok pun susah. Oke. Nah, terus dengan berjalannya waktu, kamu pulang ke sini? Berjalan waktunya itu masih belum. Masih belum tatung? pulang ini. Ini baru pulang, baru tahun kemarin mau pulang ke sini. Tuh pas saya mau masuk Sifu ini, yang Sifu Fungkin Taimian. Asli dari Mangkit Teo lah. Bukan Mangkit Teo yang di Dentonglo, bukan. Tapi masih ada lagi tempat lain lagi. Masih Thai ya. Thai Kung atau Thai Pak Kung lah. Dulu kan kalau nggak salah dari bapak pas pulang ada ngomong ini punya Thai Pak dulu, ikut saya gitu. Cuman kita masih belum tahu lah. Itu masih belum pulang lagi. Itu masih belum pulang. Udah dipromosin kan, masih belum pulang itu. Itu pas dapat dari Sifu ini dari Talib 5 Pancoran. Talib 5 tuh kalau nggak salah tatung senior udah lumayan tua lah. Kita main di tempat situ. Yang dipromosin ini yang antar ke sana sembayang. Sembayang. Terus yang di situ suhunya kasih kamu Sifu 1 ini. Bukan. Dia ikut kamu. Iya, jadi saya masuk pas mau sembayang ke tempat dia. Badan kita itu panas. Nggak enak gitu ya? Panas. Terus? Panas. Dia bilang kalau mau datang aja, nggak usah takut. Ya udah, kita tiba-tiba datang. Datang yang siapa ini? Bukan. Itu masih Datuk. Masih Datuk datang? Iya, masih Datuk datang. Itu Datuk datang. Nggak lama lagi, berapa hari lagi, kita main ke situ lagi, sembayang lagi.
Kita tahu ini namanya Sifu, dia kan ada cerita loh. Yang dulu sini Datuk Agung, Datuk Sifu sana siapa-siapa gitu. Jadi kita dari awal dari mana kan kita tahu dong. Nggak lama lagi kita natung lagi kita dapat Sifu ini. Sifu yang Fungkyun Taimian. Fungkyun Taimian baru datang ya, ikut ya? Ya, dia udah ikut itu udah lumayan 3 tahun lah. Udah hampir 3 tahun ikut saya di sini. Habis itu kan saya kerja. Jadi saya nggak ke jembatan 2 lagi, saya udah nggak lagi saya itu. Jadi ada cekcok dikit lah sama sama warga setempat lah. Juga kita masih kecil juga. Kita pindah kerja. Saya juga udah nggak ikut lagi paman dari situ. Pindah lagi cari kerjaan lain. Kerjaan lain itu kerja sablon lagi. Kerja sablon itu nggak salah hampir 6 bulan. Kita bapak nelpon suruh pindah kerja, pindah ikut Kyukung. Kerja toko HP. Kerja toko HP 3 bulan kerja toko HP. Jadi pas Imlek katanya pasti Jawa loh 3 hari gitu atau udah harus masuk. Jadi saya melebihi batas itu dikeluarin. Dia nanya saya habis dari mana? Habis main dari Bogor, saya bilang. Ya udah besok kamu main aja, tak usah kerja. Saya bilang dalam hati, oke lah. Besok pagi saya keluar loh, Kyukung. Saya mau cari kerjaan lain lagi. Kebetulan lagi teman ada butuh kerjaan juga. Butuh kerjaan juga. Kita masuk lagi tempat situ kerja. Paling terakhir itu kerja. Kerja di situ kalau nggak salah kerja 1 minggu. HP diambil orang. Aduh. Kerja 1 minggu, baru kerja 1 minggu, HP udah dicuri orang. Udah dibiarin kan. Kebetulan lagi bos datang, udah pulang ke Jakarta kan dulu kan, pas masuk kerja kan nggak ada bos. Bosnya ke Kalimantan sini. Nggak lama lagi bosnya pulang. Dia bilang kerja 1 minggu lagi saya mau kredit HP dong. Soalnya HP dicuri orang. Boleh katanya. Boleh, ya udah kredit. Nggak kerja lama, nggak usah kerja 2 bulan lebih, hampir 3 bulan. Kerjaan berhenti. Nggak ada kerjaan, jadi berhenti sementara berhenti kan. Jadi kita dong teman-teman juga yang satu kerjaan situ, kita juga di bosan juga tempat kerjaan, nggak ada berbuat kan, nggak ada ngapain juga lah. Nggak ada kerjaan ya? Ya nggak ada kerjaan. Jadi kita ada rencana menjangkung. Di mana? Di Jakarta? Iya. Yang bisa? Di rumah gitu? Nggak, tempat lain lagi. Jadi bilang dong, abang kamu kan ada altal, ada jangkung. Minjam aja jangkungnya, nanti kita main ke Persima 4, kita main di lotengnya. Main di lotengnya itu dari jam 8 tengah malam mau pulang. Main jangkung nggak datang. Waduh. Nggak datang. Pas akhirnya itu udah tengah malam mau datang. Tuh tengah malam datang jangkung itu kencang datangnya itu, goyang-goyang kan. Sifu saya ini datang. Kok sifu kamu masuk jelangkung? Enggak, masuk badan saya. Oh, masuk badan kamu? Iya. Terus gimana? Dia main kan. Tiba-tiba sifu saya langsung nangkap badan saya. Masuk lagi tiba-tiba. Dia marahin saya sama teman saya. Katanya kalau gini kok jangan main jam segini katanya kan, udah malam apa itu. Kau xin kau kuya. Jadi nggak tahu sa kau ya chơi lắm dia. Tụi mẹ cincong kau à. Mẹ cincong ai kau gia. Asli. Jadi cô giờ ngay thốt xa cầu chơi lắm xin nha, dâu ung lôi jadi dâu bật ạt leo à, siu nào nhiều nào lah. Jadi kita turun lagi, turun ke bawah, ambil bangku ke atas. Buat duduk.
Kita ikat. Ikat di bangku. Iya, Emang bisa goyang sendiri? kita nunggu. Goyang nggak bangkunya? Goyang, Bener bisa itu. goyang. Heme? Udah tengah malam itu. Bisa goyang di bangku, tapi dia nggak dulu cuma goyang tek 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 gitu ya? Iya, beget. Bener itu ya? Begoyang doang gitu. Itu bener ada? Ada. Wah, merinding saya loh. Iya. Itu saya Itu sih bilang. beneran ada loh kalau dia goyang-goyang di itu ya. Jadi saya bilang, Hmm. ini udah masuk loh. Hmm. Aku kasih tahu teman-teman. Teman-teman juga satu kerjaan juga nggak percaya bisa natung. Hmm. Masih belum tahu ini saya bisa tatung. Nah, jadi? Saya bilang ini udah masuk lah. Hmm. Lepasin aja kita pegang. Hmm. Teman saya pegang. Hmm. Jadi kencang juga. Hmm. Saya pengen juga pegang. Hmm. Pas pegang, iya bener. Goyang dia. Kencang dia. Hmm. Udah kuat kan goncangnya kan? Ah. Ganti saya dong. Ah. Udah capek kan teman? Ah. Ganti. Pas goyang, Sifu datang. Marahin. Tak boleh gitu katanya. Oh. Nah, terus kamu kapan setelah kayak berjalannya waktu balik ke Singkawang itu? Berjalan waktunya itu balik ke Singkawang. Habis itu Sifu itu teman saya itu nggak mau ngomong apa. Udah minta maaf kan? Hmm. Dia bilang Sifu ada rezeki nggak bantu cucu katanya. Ah. Cucu nggak ada kerjaan sini susah katanya. Hmm. Keluaran nomornya. Hmm. Jadi nggak kena dong. Hmm. Cuman dikasih tahu bos doang. Bos. Hmm. Bos itu pasang. Hmm. Cuman nggak kena. Hmm. Besoknya malam Jumat. Hmm. Undang Sifu saya datang. Hmm. Undang Sifu saya datang. Minta nomor. Hmm. Nah, sekalian terawang lah kapan ada kerjaan gitu lah. Ah. Katanya bulan 6 pasti kerjaan pasti numpuk katanya. Hmm. Bener. Iya. Jadi bos itu nggak tahu juga lah, udah lupa atau apa kan, nggak tahu lah. Tuh dia bilang, ini nomor saya kasih kamu. Hmm. Kamu nanti kau kena beli tempat hiong, hiong lu. Hyolo ya, berhyolo ya. Ternyata malamnya keluar, Ada beli nggak nah? nggak beli. Jadi gimana? Kita minjam sama abangnya, minjam. Minjam hyolo. Terus? Abangnya kan pindah, soalnya kayaknya keluarganya itu nggak tahu ikut istrinya nggak tahu ke Surabaya atau istrinya sakit atau apa kan. Jadi kerjaannya juga udah berhenti. Jadi altarnya itu mau dibongkar. Udah mau dicat dong lah. Oh, sayang banget ya. Udah mau cat gitu. Pas udah itu dibongkar seorang dong kasih tahu bahwa ini siapa mau adiknya yang mau diberes-beres dulu soalnya sarungnya nggak ada di sini, nggak ada yang urus. Jadi mau diberesin. Jadi habis itu dibungkus semua. Besoknya rusanya itu langsung cari tempat buat Sifu saya. Sifu saya sama Datuk. Oh gitu. Nah, pada saat kamu bisa bertatung itu udah bisa lihat makhluk-makhluk halus nggak? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak semua orang tatung bisa lihat ya? Kalau nhìn còn số cái東西啦，咩按龜條群嘅東西啊，哦個真係nhìn cái mèo nhịp môn theo Leo, hình như còn nhịp môn theo ấy là tôi hiểu toh soal contohnya ha, belum tentu bisa lihat gitu lah. Cuman tergantung orang juga lah. Tapi saya dengar itu nhịp môn theo lah, nhịp môn theo ấy tôi hiểu còn itu東西ya. Cuman saya nggak bisa sampai sekarang. Oh, jangan lihat lah kalau lihat. Ya. Jadi maksud suhu ini kalau kita punya jidat ya. Jidat itu kalau memang dia ada, maksudnya keturunan atau ada indera keenam bisa melihat. Kalau tidak ada indera keenam tidak bisa melihat ya. Oke. Maksud Mr. Ong begini, kamu pulang ke sini itu kapan? Setelah berjalan waktu di situ, kenapa kamu bisa pulang ke sini? Habis itu kan udah dibikin tempat loh. Bikin tempat itu di bawah. Di bawah. Saya bikinnya di bawah. Jadi karena nggak ada meja ya? Belum ada meja. Saya bikin di bawah. Saya lihat teman-teman saya biasa sisir rambut, kadang rontok kan. Jadi kalau ada kipas terbang situ kan, bilang nggak enak dong. Jadi saya ada rencana dong, bikin tempat meja. Mejanya unik. Satu tiplek
Dikasih apa yang buat tangkalnya dong kan. Oh iya, kayak penahanannya siku, Iya, siku, iya. siku. Beli siku 2, penahannya. Siku 2 sama Jadi, triplek. Iya, sama triplek. Terus? Sama siku dibikin sama apa tuh yang biasa digulung jinpu lah. Jadi yang agak tebalnya itu bikin gitu satu. Oke. Di atasnya sifu, di bawahnya datuk. Udah saya cuman nggak natung itu, yang masukinnya itu nggak natung, cuman tuh ciang Mungkin tang doang. Pakai undang ya. Bilang ini tempat ini saya mau ke atasin aja, di bawah soalnya nggak enak lihat. Oh, pindahnya nggak usah pakai tatung, pakai kasih tahu aja. Ya, permisi, soalnya teman izin juga gitu ya. kurang itulah, tempat kerjaan juga susah lah. Mumai yang di tahu dong sih, mumai suka yang hina lah. Iya, nggak begitu suka ya. Suka sih suka, cuman udah pulang kerja hot head awang hina lah, hot lah. Jadi mau nyeng tafo yang hina sih kan metu ciang awang. Oh iya, nggak ada. Asisten Hot juga awak. nggak ada, udah capek kerja ya. Kita pulang kerja sekalian bikin tengah malam pelan-pelan makunya. Ya ampun. Habis itu udah lihat tanggal, kita masukin. Di atasnya sifu, di bawahnya datuk. Itu pas malam Jumat, teman-teman saya sembayang, saya juga sembayang. Rencana itu mau main, nggak usah main jelangkung atau natung ya. Natung. Mau natung. Jadi mau tatung itu udah sembayang dong. Udah semua, garuk udah ditancapin semua, tinggal mau undang. Udah undang lagi itu. Tiba-tiba bos cewek dong. Nelpon. Kalian mana? Sini turun bantuin kerjaan dulu nih, ada dikit. Nggak jadi lagi itu. Untung nggak datung ya. Soalnya dikit kan. Ya udah bantuin dulu kerjaan dulu. Dikit doang kan. Habis itu saya tiba-tiba ke atas. Naik ke atas. Ke loteng lagi. Tempat altar kan. Saya bilang, datuk saya kebakar ya. Terbakar hyongnya itu, hyong cinnya kebakar. Jadi semuanya hangus. Aduh, hangus kan. Malamnya turun lagi, saya bilang, kasih tahu teman-teman. Saya bilang, lah tok ku kayak hyong chin sao hay kok nggak? Kenapa bisa? Teman saya jawab dong. Kok bisa? Saya juga nggak tahu lah. Hyolonya kebakar ya? Iya. Oke. Kebakar, sama kris yang kecil juga kebakar semua, sama sarungnya. Sarung krisnya kebakar. Terus gimana? Ya udah, nanti kita aja undang Sifu datang, nanya apalah, ada masalah apa. Terus? Jadi undang dong Sifu datang. Katanya Sifu datang, ada yang mau datang, datuk katanya. Ada datuk baru mau datang. Yang Dayak punya katanya. Terus? Undang dia datang. Teman Sifu saya dulu yang datang, katanya sekalian minta rezeki. Kasih kena. Katanya kalau ini kena, nanti besoknya beli Kim Yin Chai Po sama Koci sembayang. Oh, jadi guys, masuk suhu ini adalah kalau kena itu beli peralatan sembayang. Oke. Lalu gimana? Beli dong. Itu sebenarnya udah nggak ada hyong lagi, itu udah mau habis. Dibeli. Pas kena beli hyong langsung. Penuh di sana. Lengkap semua di sana. Udah lengkap peralatannya ya? Iya, udah lengkap situ. Cuman nggak sempat bawa pulang semua, itu juga masih mikir bukan barang kita. Oke. Terus Lim, kalau di sini di Singkawang ini ada terima itu nggak orang moon on konsultasi gitu? Kalau moon on anh giống như là hay còn nhớ một anh du sim la du hấp dùng du dỗ đồ giống như là du hấp tổ giống như là của du lời giống như là cô già ngày đó sao đi cho già bởi du sư phụ là bởi lời giống như là ngày đó sao tổ ngày sư phụ bởi kêu miệng đi tao giống như là bởi cùng đi tao mẹ anh dưới nhìn là ha ngày sư phụ tổ cô già bởi theo nhìn đi tao bởi mày là tổ mỗi lần nhìn phong chỉ cái trò lấy như bởi còn thổi cái cây bạch gì nhà sư phụ tôi leo nhá cây phong chỉ lỏng lên kêu đà leo nhá phong chỉ lỏng lên như vậy thì xong rồi la cái sĩ mời leo nhá phong chỉ vào cái trò lên như vậy yếu tỏ nhưอย่างไรkhôngอย่างไรphần bao à môi như một baoอย่างkhông jadi dính bùi còn như tôi sĩ cá tô sẽ ra mẹ anh quay chim ra lui àอย่างleo yang hina jadi gitu aja kasih tahu. Oh, jadi gini guys, di sini juga ada menerima konsultasi medis, baik medis atau non medis ya.
Kemudian kalau memang di sini ada yang mau minta rezeki atau apa, itu nanti bisa hubungi sifu beliau. Jadi ini saya pun tidak boleh ngomong di sini kalau masalah itu ya, di YouTube ya, masalah Chin sifunya kita nggak boleh ngomong. Cuman kalau teman-teman di sini ingin berkonsultasi aja ya, berkonsultasi datang ke sini boleh. Jika berjodoh pasti sembuh lah. Pasti sembuh lah ya. Kalau tidak berjodoh, tidak sembuh, tidak boleh salahkan sifu atau tungkinya ya. Jin sama kita juga masih tahap belajar juga lah, tahap belajar mengenalkan herbal di sini. Soalnya sifu datang itu mau gym, tujong, sadar. Cuman kita badan kita itu di kantor. Oh, jadi guys, dia ngerti. Bisa toh yang kita lah. Jadi sifunya datang tidak tatung ya, berarti tatung dia emang ada datang. Cuman kita masih bisa lihat orang lah. Oh, nanti setengah lah, kasih yang tuh lah. Kita udah nggak ingat lagi. Oh gitu. Jadi pada saat beliau bertatung, beliau juga dalam pertatungan itu sadar. Beliau juga setengah sadar, ngomong kasarnya lah ya. Oke. Jadi suhu alim kita ini hampir setiap hari ada di rumah. Karena beliau tadi ada cerita ke Mr. Ong, beliau nggak bisa masuk kerja, bukan malas ya, bukan tidak mau bekerja, tapi pada saat beliau coba pergi bekerja, sifunya mau datang. Bengong gitu loh. Bengong. Terus pada saat dia pergi bekerja atau pergi jauh dikit, adiknya kan ada 5 ya, masih kecil-kecil ya guys. Jadi kadang kalau dia pergi jauh, adiknya sakit, itu di sini tuh nggak ada yang bisa nganterin keluarganya untuk berobat. Kalau berobat itu paling yang biasa-biasa kayak gini, kayak cuaca, baik nyet lah yang lah. Panas dalam lah, panas dalam. Nyet loh yang hen kau cah, sikah sifu. Jiwa litan li cho bui yang hen lah, sikah cak thongki moli yang hen lah, tu ăn nana. Jadi ki bui loy yang hen lah, kita hiểu loy theo, bui loy kon hagi. Jadi sikah yang hen lo. Cho ngay sư phụ lại tôi lại con cô trả lý tao bởi nhìn này lý tao nhìn lý tao gan bởi đồ sống hàng song hàng hai nhìn tao bởi yếu xíu lý tao lại cầu theo gan cái gì bởi còn lý tao sư phụ lý tao gan cái gì tao ấy chỉ lý tao sẽ ca mẹ thi phong hả tí trong hiện na cho nên khi các còn cháu kia nhìn ra miền coi na miền dùng gì na. Jadi gini guys, masuk sifu kita ini, jadi seorang petatung itu nggak mudah ya. Jadi kadang orang juga iri, mau kirim barang, santet atau adu ilmu ke tempat beberapa sifu-sifu juga. Seperti ada orang yang seperti itu. Jadi beliau juga harus setidaknya standby di rumah ya. Terus kalau ada adik kena sakit apa, kan beliau sifunya bisa turun langsung masuk ke badan beliau untuk bantu keluarga gitu ya. Ngay chuẩn lại ngay bác sang chuẩn ha ngay bác sang chuẩn chính mau lấy lo最后这些是抚养水晶子啊. Oh, jadi beliau pada saat mau pulang dari Jakarta ke sini kan tidak punya dana ya, jadi sifunya bantu dialah, kasih dia rezeki sedikit untuk agar bisa pulang ke Singkawang. Kasih rezeki lagi. Tuh kasih rezekinya itu enggak berapa banyak lah, masih lumayan. Cukup untuk pulang. Cukup pulang enggak itu? Enggak. Waduh. Itu bantunya doang itu. Cuman bantu. Mau kena berapa itu rezeki nggak berapa banyak juga. Kita kirimin pulang aja lah. Kasih pulang rumah aja, nanti pulang bos nanti yang tanggung juga nanti. Nah guys, bagi teman-teman yang terpanggil hatinya pengen bantu ekonomi suhu kita ya, karena kan berobat di sini kan tidak dipatok harga, juga tidak, kadang juga memang kalau li tao muốn on li tao phải muốn on như tao phải theo sẽ nhìn ngay cho trả thống kê ngay tao mới liang nhìn phong chỉ như bởi trả sim hả bởi du sim mà hả như bao xíu xíu trả phong chỉ đồ hả được bởi sĩ cao khổ chỉ còn mày hiong à Yang Hian à. Iya, jadi misalnya hay còn sĩ ca như bởi mua yang hành東西啦phong chỉ đồ hả jadi mấy còn ai dùng như cái nhựa yang Hian à sao như chặt cái chỉ phong sẽ để chỉ đồ hả oke, jadi nó còn cái gì xí à.
Jadi sebagai apa namanya bukan persyaratan ya. Ngomong kasarnya gini, kalau kita dibantu orang, kita juga wajib membantu orang juga ya. Iya. Sifu dan Tungkinya juga memang tidak apa namanya, tidak meminta imbalan ya. Enggak. Kalau memang teman-teman netizen di sana yang terpanggil hatinya ikhlas mau kasih silakan, mau kasih angpaunya juga nggak apa-apa, yang ada isinya juga nggak apa-apa, tergantung keikhlasan masing-masing, Iya, ketulusan betul. hati masing-masing, bener nggak? Iya, iya. Jadi ini Mr. Ong ngulang lagi ya. Jadi kalau tadi Mr. Ong ada sempat rekam rumah beliau, rekam rumah beliau, memang sangat memprihatinkan guys. Kamar mereka itu tidur di teras depan sini itu beramai-ramai ya. Mau ngay ke Allah saya. Oh, jadi mama tidur di kamar itu ya? Iya, yang lainnya di kamar. Paling saya tidur ikut yang adik yang tadi yang kecil. Gede. Oh, yang kecil. Oh, yang lain ikut mama. Iya, yang adik keempat ikut saya di luar. Begitu. Ya. Jadi rumah ini pun guys dulu itu pemerintahan Kota Madia Singkawang ya yang beda rumah. Yang berbagian bedah rumah membangunkan rumah yang boleh dikatakan ini ya lumayan lah bisa buat tinggal layak lah. Yang penting itu ya. Yang penting nggak kehujanan, nggak kepanasan ya. Bagi teman-teman yang ingin kasih sumbangsi beramal untuk beliau juga boleh nanti lewat adminnya Mr. Ong. Kalau ingin memberikan beras, minyak atau hio atau minyak sembayang juga boleh, nanti titip admin Mr. Ong bisa antarkan ke sini. Nanti setelah antarkan Mr. Ong akan fotokan bagi donatur yang telah memberikan dana gitu ya. Suhu Alim ada mau pesan-pesan nggak buat teman-teman kita di luar sana? Kalau pesan sih mau na cuman juga kong sika bay kyung sa yang choki trong hiện na asa hiểu hấp chỗ đồ hồ à. Oke. Cô ta bay sika lỗ xa leo lỗ chiều ngày đi đâu la sika hiểu sang chỉ lại mấy cái hồng bộ cái sika mấy lia choki sika sang kiểu trong chen kalenteng kan sika pion cái sin kong Oke, jadi pesan suhu ini adalah sika asa hiểu hấp chỗ hồ à. Jadi sesama petatung itu kita perlu saling mendukung, saling bahu-membahu untuk membawa mensukseskan misi penyelamatan kepada umat manusia. Kemudian kita mengharumkan nama baik Singkawang dari hal petatungan ini. Iya, petatungan dan ini. Bagi yang senior, boleh yang senior kita sama-sama bantu yang junior untuk diajarkan, dituntun ke depannya agar lebih baik jalannya. Lebih baik lah jalannya lah. Soalnya kita masih muda, masih belum tahu apa-apa ya. Belum tahu sih udah tahu. Belum berpengalaman lah. Iya, belum pengalaman. Semacam kita mau kena orang kena kan atau apa, kena barang orang kan. Kita juga masih belum tahu jalannya kan. Cuman dikit-dikit udah tahu lah, cuman belum tahu semua lah. Oke. Kita masih butuh orang lagi, kita mau dididik lagi. Nah guys, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.